Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video presentasi kelompok 6 untuk pertemuan 1 mata kuliah akuntansi manajemen dengan topik ruang lingkup akuntansi manajemen. Sebelum memulai presentasinya, perkenalkan nama saya Rahma Amelia Febrianti, NIM 63230107. Perkenalkan, nama saya Dinda Khairunisa dengan NIM 63230026. Hai, saya Legiana, NIM 63230127. Hai guys, perkenalkan nama saya Santiana dengan NIM 63230056. Perkenalkan, nama saya Nadia Permatasari dengan NIM 63230472. Perkenalkan, nama saya Hana Wijaya dengan nomor NIM 63230496. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 63230495. Perkenalkan, nama saya Stevina Grace Pujiani, NIM 63230150. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apa itu definisi akuntansi manajemen, akuntansi dari dua sudut yang berbeda, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, persamaan manajemen dan akuntansi keuangan, jenis-jenis informasi akuntansi yang digunakan dalam akuntansi manajemen. Yuk, kita mulai dengan memahami definisi akuntansi manajemen terlebih dahulu. Akuntansi manajemen menyediakan informasi baik keuangan maupun non-keuangan kepada manajer dan karyawan organisasi. Akuntansi manajemen disusun untuk keperluan spesifik para pembuat keputusan dan jarang disebarkan kepada pihak luar perusahaan, menurut Atkinson et al. Tahun 2009. Selain itu, akuntansi manajemen juga merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan mengkomunikasikan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan di dalam organisasi. Informasi yang dihasilkan mencakup data keuangan seperti biaya produksi, pendapatan, dan laba, serta data non-keuangan, misalnya tingkat kepuasan pelanggan atau efisiensi proses. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang fokus pada pelaporan eksternal, akuntansi manajemen lebih menekankan kebutuhan internal manajer dan karyawan agar mereka dapat merencanakan strategi, mengendalikan operasi, mengevaluasi kinerja, dan membuat keputusan secara tepat waktu. Karena itu, informasi ini umumnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan keluar perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia untuk akuntansi dua sudut yang berbeda. Akuntansi manajemen dapat dipandang dari dua sudut. Yang pertama, sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan, akuntansi manajemen adalah sebuah sistem pengolahan informasi keuangan yang secara spesifik dirancang untuk pengguna internal. Fokus utamanya adalah pada pengumpulan pengukuran dan pelaporan data keuangan yang relevan untuk membantu manajer dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang harus mematuhi standar seperti SAK atau IFRS untuk laporan eksternal, akuntansi manajemen lebih fleksibel dan tidak terikat aturan formal. Yang kedua, ada akuntansi manajemen sebagai tipe informasi. Informasi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu informasi kuantitatif dan informasi non-kuantitatif. Informasi kuantitatif dalam bentuk angka atau satuan ukuran, biasanya itu uang ya. Yang pertama ada informasi non-akuntansi, yaitu informasi kuantitatif yang tidak diukur dalam satuan uang atau tidak dihasilkan oleh sistem akuntansi. Contohnya ada jumlah jam kerja yang terbuang, jumlah unit cacat, atau tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua ada informasi akuntansi. Informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi perusahaan, yaitu meliputi 3 informasi lagi. Yang pertama ada informasi operasi, yaitu informasi mentah tentang transaksi harian, misalnya jumlah penjualan harian, pesanan pembelian yang dikeluarkan. Yang kedua, informasi akuntansi keuangan, yaitu laporan ringkasan yang memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. SAK atau IFRS ditunjukkan untuk pihak eksternal, contohnya laporan laba rugi atau neraca.
Yang ketiga ada informasi akuntansi manajemen, yaitu informasi rinci untuk manajer internal dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, meliputi 3 informasi, yaitu informasi pertama, informasi akuntansi penuh atau full costing, menyajikan total biaya atau pendapatan, sering digunakan untuk penentuan harga pokok produk atau HPP, dan analisis profitabilitas. Yang kedua ada informasi akuntansi diferensial atau differential costing, yaitu menyajikan taksiran biaya dan pendapatan yang berbeda antara dua atau lebih alternatif keputusan. Yang ketiga ada informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, yaitu menyajikan biaya, pendapatan, atau aset yang dikaitkan dengan manajer tertentu untuk tujuan evaluasi kinerja dan pengendalian. Terakhir ada informasi non-kuantitatif, yaitu informasi yang bersifat deskriptif atau non-angka, tetapi penting untuk pengambilan keputusan. Contohnya tren pasar, kualitas manajemen, kondisi politik, dan ekonomi. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Di sini perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dibagi menjadi 10 perbedaan. Di sini ada perbedaan dalam segi pemakai informasi. Akuntansi manajemen ini pemakai informasinya lebih kepada pihak intern, yaitu manajer dan karyawan. Yang fokus utamanya adalah menyediakan data bagi manajemen di dalam perusahaan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan operasional sehari-hari. Kemudian di dalam akuntansi keuangan, pemakai informasi ini lebih kepada pihak ekstern, yaitu investor, kreditor, dan pemerintah. Yang fokus utamanya adalah menyediakan laporan bagi pihak di luar perusahaan untuk menilai kinerja historis dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada perbedaan di dalam frekuensi pelaporan. Di dalam akuntansi manajemen, frekuensi pelaporan ini lebih ke arah fleksibel, yaitu sesuai dengan kebutuhan manajer. Laporan akuntansi manajemen ini bisa dibuat kapan saja, bisa dibuat harian, mingguan, bulanan, serta atau sesuai kebutuhan yang mendesak bagi manajer dan tidak ada aturan baku yang tertulis. Kemudian frekuensi pelaporan dalam akuntansi keuangan ini dia sifatnya lebih kepada periodik, yang dimana umumnya adalah tahunan atau kuartalan. Laporan ini harus dibuat secara teratur dan terjadwal sesuai dengan periode waktu standar yang biasanya adalah tahunan untuk memenuhi persyaratan hukum dan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yang dibagi menjadi skema klasifikasi pengelompokan biaya. Di dalam akuntansi manajemen ini lebih berdasarkan perilaku dan fungsi biaya, yang dimana biaya diklasifikasikan berdasarkan variabel atau tetap, yaitu perilaku, serta fungsi seperti biaya produksi untuk harga pokok yang relevan untuk analisis dan pengendalian. Sedangkan dalam akuntansi keuangan ini lebih berdasarkan objek dan fungsi beban. Bebannya diklasifikasikan berdasarkan objek pengeluaran, misalnya gas, listrik, sewa, atau fungsi misalnya beban penjualan, beban administrasi, sesuai dengan format baku laporan keuangan. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang keempat, orientasi waktu. Akuntansi manajemen yaitu masa depan atau prospektif, berfokus pada informasi yang digunakan untuk membuat proyeksi, anggaran, dan rencana yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Untuk akuntansi keuangan yaitu masa lalu atau historis, berfokus pada pencatatan transaksi yang sudah terjadi dan melaporkan hasil kinerja dan posisi keuangan historis. Yang kelima adalah relevansi dan fleksibilitas data. Akuntansi manajemen, relevan dan fleksibel. Data harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan keputusan tertentu dan lebih mementingkan relevansi daripada keakuratan mutlak. Untuk akuntansi keuangan, tepat dan terstandarisasi. Data harus akurat,
atau dapat diverifikasi dan disajikan sesuai format standar yang berlaku, sehingga lebih kaku atau kurang fleksibel. Yang keenam adalah presisi informasi. Akuntansi manajemen tidak terlalu memperhatikan presisi karena sering menggunakan estimasi dan proyeksi cepat untuk pengambilan keputusan. Data tidak harus 100% tepat, asalkan cukup akurat untuk tujuan manajerial. Untuk akuntansi keuangan, selalu memperhatikan presisi. Data harus setepat mungkin atau dapat diaudit karena menjadi dasar kepercayaan bagi pihak eksternal dan harus mengikuti prinsip konservatisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Wijaya. 7. Unit laporan. Pada akuntansi manajemen itu dibagi menjadi perbagian perusahaan atau segmen. Laporan fokus pada segmen kecil, divisi, departemen, produk atau proyek untuk mengevaluasi kinerja bagian pada bagian tersebut secara spesifik. Sedangkan dalam akuntansi keuangan itu dibagi secara keseluruhan dari perusahaan. Selalu memperhatikan presisi informasi. Laporan seperti neraca, laporan laba rugi, menyajikan gambaran keuangan perusahaan sebagai satu kesatuan entitas. 8. Sumber disiplin ilmu. Akuntansi manajemen itu mengikuti ilmu ekonomi dan akuntansi. Akuntansi manajemen ini mengambil banyak konsep dari teori ekonomi atau seperti biaya peluang untuk analisis keputusan selain dari prinsip akuntansi. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu lebih mengikuti ekonomi, akuntansi, statistik, dan psikologi berdasarkan prinsip akuntansi inti, tetapi juga dipengaruhi oleh statistik atau untuk analisis data dan psikologi, misalnya dalam menentukan dampak laporan terhadap perilaku pasar. 9. Standar akuntansi. Kalau akuntansi manajemen itu tidak mengikuti SAK, karena akuntansi manajemen itu tidak terikat oleh standar akuntansi keuangan atau SAK atau IFRS. Metode penyusunan laporan diatur oleh manajernya sendiri. Kalau akuntansi keuangan itu harus mengikuti SAK. Akuntansi keuangan ini wajib patuh pada SAK di Indonesia atau IFRS internasional agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan oleh pihak eksternal. 10. Kewajiban membuat laporan keuangan. Untuk akuntansi manajemen ini sendiri, membuat laporan keuangan itu bukan suatu kewajiban. Laporan manajerial itu dibuat atas kehendak manajer sebagai alat bantu, bukan kewajiban hukum. Sedangkan dalam akuntansi keuangan itu, membuat laporan keuangan itu adalah suatu kewajiban. Pembuatan laporan keuangan tahunan dan publikasi adalah kewajiban hukum, terutama itu bagi perusahaan terbuka atau TBK untuk memenuhi transparansi kepada publik dan regulator. Baik, terima kasih Hana. Tadi kita sudah mendengarkan tentang apa itu perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu ada 7. 1. Menggunakan prinsip akuntansi yang sama. Baik akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan, keduanya berpegang pada prinsip dasar akuntansi yang sama seperti prinsip konservatisme, keterbukaan, konsistensi, dan objektivitas. Prinsip konservatisme itu adalah suatu pendekatan untuk mengantisipasi semua kerugian tetapi tidak mengakui keuntungan sampai direalisasikan. Untuk keterbukaan itu adalah transparansi atau keterbukaan informasi. Yang konsistensi adalah menyatakan bahwa semua perlakuan akuntansi harus diikuti secara konsistensi selama periode saat ini dan masa depan, kecuali diwajibkan oleh undang-undang. Dan untuk objektivitas adalah akuntansi menyatakan bahwa laporan keuangan harus objektif. Kedua, rekaman transaksi keuangan
Baik dalam akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan, transaksi keuangan sangat penting untuk direkam dengan teliti dan akurat untuk tujuan pelaporan dan analisis. Ketiga, menghasilkan informasi keuangan. Keduanya menghasilkan informasi keuangan yang penting untuk membantu manajer dan pihak eksternal dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, menggunakan konsep biaya. Konsep biaya seperti biaya tetap dan biaya variabel ditetapkan baik dalam akuntansi manajemen untuk analisis biaya dan perencanaan maupun akuntansi keuangan, yaitu untuk perhitungan laba bersih dan margin keuntungan. Yang kelima, tujuan pengambilan keputusan. Meskipun targetnya berbeda, baik akuntansi manajemen dan maupun akuntansi keuangan digunakan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen untuk pengambilan keputusan internal dan akuntansi keuangan untuk pengambilan keputusan eksternal. Yang keenam, pentingnya pengendalian. Baik manajer maupun pihak eksternal yaitu akuntansi keuangan akan sangat tertarik pada pengendalian internal yang baik untuk memastikan integritas informasi keuangan. Terakhir, yang ketujuh, menggunakan laporan keuangan. Akuntansi manajemen lebih terkonsentrasi pada pengambilan keputusan internal dan pengelolaan performa perusahaan. Sementara akuntansi keuangan lebih berorientasi pada pengungkapan informasi kepada pihak eksternal untuk kepentingan investasi, kredit, dan regulasi. Selanjutnya untuk jenis-jenis informasi akuntansi akan dibacakan oleh teman saya Selviana. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis informasi akuntansi yang digunakan dalam akuntansi manajemen. Yang pertama ada akuntansi biaya penuh atau full cost accounting. Biasanya orang nyebutnya full costing. Full costing itu sendiri adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan itu untuk menghitung total biaya per produksi atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Untuk biayanya sendiri itu ada biaya apa aja sih? Ada biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, dan biaya investasi. Dan tujuannya itu untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan memenuhi pelaporan keuangan eksternal dan kebutuhan regulasi. Di sini ada contoh kasus akuntansi biaya penuh atau full cost accounting. Misalnya, sebuah perusahaan membuat 1000 unit dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya-biaya tersebut akan ditambahkan dan dibagi dengan jumlah produksinya dan terhitunglah dengan total 20.000. Lalu yang kedua di sini ada akuntansi biaya diferensial. Akuntansi biaya diferensial itu metode akuntansi yang fokus pada analisis perbedaan biaya dua atau lebih alternatif. Untuk tujuannya itu untuk membantu manajer membuat keputusan yang optimal dan mempertimbangkan perubahan biaya yang muncul. Lalu untuk contoh kasusnya sendiri itu di sini ada perusahaan, dia mempunyai 2 pilihan. Yang pertama yang A dan B. Di sini untuk biaya produksi dan pendapatannya pun berbeda. Dari perhitungan berikut, meskipun pendapatan alternatif B lebih besar, tetapi diferensialnya juga lebih besar, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut apakah keuntungan bersihnya lebih menguntungkan atau tidak. Seperti itu. Terima kasih. Diana, di sini saya mau menjelaskan poin ketiga dari jenis-jenis akuntansi manajemen. Di sini ada akuntansi pertanggungjawaban. Di sini apa sih akuntansi pertanggungjawaban itu? Di sini tuh sistem akuntansi yang mengukur kinerja setiap organisasi berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban itu apa aja? Nah, di sini ada manajemen atau manajerial atau manajer ya, dengan tujuan mengendalikan. Mengendalikannya itu apa sih yang dikendalikan? Biaya dan mengevaluasi kemampuan daripada manajer tersebut. Nah, sistem ini tuh menyajikan informasi yang dimana keuangan tuh relevan dan tingkatan manajemennya tuh
terbaca gitu kan, sehingga manajer hanya bertanggung jawab atas biaya dan keputusan yang dapat diambil. Nah, di sini tuh apa sih tujuannya? Nah, tujuan di sini tuh ada tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Apa sih maksudnya tuh? Saya nggak tahu gitu kan. Tujuannya tuh yang efisiensi dan efektivitas itu dengan membagi organisasi menjadi berbagai pusat pengendalian atau pertanggungjawaban, memudahkan pemantauan sehingga evaluasi kinerja masing-masing dapat terukur. Nah, yang kedua, memperkuat akuntabilitas. Apa sih itu akuntabilitas? Nah, setiap bagian dari organisasi diberi tanggung jawab untuk tidak hanya mencapai target finansial, tetapi juga mengelola sumber dayanya secara bijak. Jadi dia tuh nggak yang namanya secara sembarangan. Kita harus berpikir bijak dalam mengambil keputusan atau dalam bekerja gitu kan. Nah, yang ketiga itu mendorong pengambilan keputusan. Nah, keputusan yang bijak itu adalah hal yang baik gitu kan ya. Informasi juga harus terperinci dan akurat. Supaya apa? Supaya manajemen dapat mengambil keputusan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, yang kedua ada manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Pertama, transparansi lebih besar. Maksudnya apa sih transparansi lebih besar? Di sini tuh dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, laporan tuh lebih detail setiap unitnya. Transparansi keuangan meningkat yang sangat penting dalam era kepatuhan dan tuntutan transparansi saat ini. Kedua, peningkatan motivasi karyawan. Ketika karyawan mengalami bagaimana kontribusi mereka tuh bisa terukur keseluruhannya. Jadi mereka tuh karyawan tuh ada motivasi untuk lebih baik ke depannya, ada motivasi buat dia bekerja lebih baik. Yang ketiga ada kontrol yang lebih baik. Nah, di sini juga kan dari awal kan kita bisa kontrol atau pengendalian gitu kan ya. Kontrol yang lebih baik maksudnya memberikan dasar yang kuat dan mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang kolektif. Jadi di sini sistem manajemennya terukur atau sistem manajemennya tuh terkontrol dengan baik. Nah, selanjutnya di sini langsung kesimpulan ya. Kesimpulan di sini tuh dari diagram tuh ada sistem informasi internal, ya, pengumpulan data karyawan dan karyawan mengumpulkan pencatatan dan pelaporan, ya. Lebih lanjutnya dan di sini ada perspektif jenis informasi. Perspektifnya tuh sebagai sistem pengumpulan informasi yang kembali lagi tadi pencatatan, pengumpulan data. Sebagai tipe informasi diambilnya tuh perusahaan kuantitatif atau non kuantitatif. Nah, di sini tuh ada jenis informasi biaya penuh, akuntansi full costing, akuntansi biaya diferensial, dan yang terakhir ada akuntansi pertanggungjawaban. Nah, perbedaannya tuh dengan akuntansi keuangan. Nah, dari semuanya tuh ada penggunaannya yang internal atau versus eksternal, orientasi masa depan atau masa lalu, standar fleksibel lawan SAK gitu kan. Yang kita tahu tuh misalkan kayak manajemen tuh lebih fleksibel standarnya, kalau akuntansi keuangan tuh lebih kaku gitu kan. Persamaannya dengan akuntansi keuangan tuh apa sih? Akuntansi manajemen itu di sini sama-sama menggunakan standar akuntansi. Di sini juga sumber dari kegiatan operasional. Lebih lanjutnya lagi, akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang fokus pada kebutuhan internal organisasi, lebih fleksibel dan berorientasi pada masa depan. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang lebih kaku, berstandar atau ada penggunaan SOP dan juga ditujukan untuk pihak eksternal. Namun, keduanya sama-sama menggunakan sumber informasi dari kegiatan operasional perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.